Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam jumpa di bulan puasa ini. Semoga teman-teman dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dapat beraktivitas ya. Di Ramadan ini ada beberapa konten yang memang kami tidak masak ya, ada di beberapa konten kami, tapi coba saya kepikiran ya, pada waktu dulu saya masih remaja, saya pernah ya menjuarai suatu bercerita tentang anak-anak ya, tentang tarikh atau sejarah ya. Dan suatu saat saya membuka literasi di dalam internet, saya menemukan suatu kisah yang luar biasa yang akan saya sampaikan di malam hari ini, yaitu tentang keluarga yang super hebat menurut saya. Itu keluarga yang luar biasa, menjadi suri tauladan yang bisa kita buat contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu keluarganya Luqman Al-Hakim, yang keluarganya beliau ini tertulis di dalam Al-Quran ya. Saya sampai merinding ini mengisahkan kisahnya. Itu tertulis, terbaca oleh seluruh umat Islam yang ada di penjuru dunia ini, dan luar biasa ya. Sedangkan kita tahu bahasanya keluarga kita dahulu keluarga kerajaan siapa lah, entah itu di Yogyakarta ada keluarganya Mataram. Dunia itu luar biasa ya. Karena tertulis di dalam sejarah, dan ini tertulis di dalam Al-Quran ya. Al-Quran dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19 ya. Sosok Luqman Al-Hakim digambarkan sebagai ahli hikmah yang nasihatnya menjadi acuan umat Islam dalam mendidik keluarganya ya. Inilah luar biasa yang saya pribadi belajar dan membaca tentang riwayat beliau ya. Itu, dan menurut dalam kitab Ayuki Abil Khalil, menurut Ayuki Abil Khalil, Luqman adalah putra dari bibi Nabi Ayub. Menurut Ibnu Jarir, Luqman Al-Hakim bekerja ya, dalam kesehariannya itu sebagai tukang kayu. Beliau yang berasal dari Habsi atau Ethiopia. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Luqman adalah seorang budak dan pengembala yang dimerdekakan oleh majikannya ya. Ada beberapa versi ya. Tapi yang terpenting di sini suri teladan acuannya untuk umat Islam yang luar biasa, yang patut kita contoh ini, yang perlu kita dalami, kita baca, kita ambil hikmah-hikmahnya beliau kayak gitu. Terus ada pula yang menyebutkan beliau berasal dari keturunan ayah Nabi Ibrahim yang pernah menjadi budak Bani Israel. Setelah dimerdekakan, Luqman tinggal di kota Ramallah dekat Baitul Maqdis di Palestina. Riwayat lain juga menyebutkan Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud ya, subhanallah. Terkait nama aslinya, Ibnu Katsir berpendapat bahwa nama panjang Luqman adalah Luqman bin Nuka bin Sadun. Sedangkan secara fisik, sebuah riwayat mengatakan bahwa Luqman adalah seorang laki-laki berkulit hitam dan berbibir tebal ya. Kisah teladan Hakim meski terdapat banyak perbedaan ya terkait asal usulnya, tapi perbedaan itu tidak menjadi suatu arti ya, tapi teladan, suri teladannya yang patut kita ambil untuk kehidupan kita ya. Dan kisah yang paling terkenal yaitu saat beliau bersama anak laki-lakinya itu pergi menuju pasar dengan seekor keledai. Awalnya Luqman naik di atas punggung keledai tersebut, sedangkan si anak mengikuti dengan jalan kaki itu.
di dalam perjalanan itu ada orang yang mencibirnya, ya. Mencibir, ya. Biasa ketemu orang di jalan karena membiarkan anaknya berjalan kaki sementara ia naik keledai. Setelah itu Luqman memilih turun dan menaikkan anaknya di atas punggung keledai. Ketika melanjutkan perjalanan, orang kembali mencibir lagi, gitu, mengatakan bahwa sang anak kurang ajar karena membiarkan ayah berjalan kaki sedangkan anaknya yang berada di atas punggung keledai, kayak gitu, ya. Setelah lagi terdengar ejekan yang mengatakan bahwa Luqman dan anaknya begitu tega terhadap keledai, akhirnya mereka kembali turun, gitu. Dan setelah mereka turun berdua, akhirnya mereka sama-sama naik berdua, gitu, naik berdua di perjalanan. Tapi lagi-lagi mereka berdua sama-sama turun. Terus setelah naik bersama juga dicibir orang loh. Ini orang nggak tahu kasihan pada hewannya, ya. Keledai kecil dinaikin mereka berdua, gitu loh. Ada saja. Tadi bapaknya naik, anaknya berjalan, dicibir orang, terus bapaknya naik, anaknya jalan, juga dicibir orang, terus mereka sama-sama naik, juga dicibir orang, gitu loh. Akhirnya mereka turun berdua, terus mereka sama-sama turun dan berjalan. Namun mereka diejek dan dianggap bodoh karena memiliki keledai tapi tidak dinaiki, yaitu berbagai pendapat macam-macam masyarakat atau orang-orang yang ketemu di jalan tadi, gitu. Terus dari perjalanan sembari memberikan nasihat, beliau Luqman ini nasihat yang sangat bijaksana, yang mengatakan bahwa hidup tidak akan pernah lepas dari kunjungan orang lain, ya. Di kehidupan nyata pun kita banyak sekali celaan, kunjungan, entah itu baik atau buruk, pasti, apalagi kehidupan di masyarakat, kayak gitu. Dan Luqman mengajak anaknya terus bilang sembari menasihati, yang mengatakan bahwa hidup ini banyak celaan, namun orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan melainkan hanya kepada Allah. Hanya pada Allah kita berserah diri, hanya pada Allah kita mohon pertolongannya, ya. Terus juga beliau berpesan agar anak mencari rezeki yang halal agar tidak menjadi fakir. Orang yang fakir akan tertimpa 3 perkara, yakni tipis imannya, lemah akalnya sehingga mudah tertipu, terpengaruh, serta hilang kemuliaan hatinya. Allah mengabadikan namanya menjadi nama surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Kedalaman ilmu kebijaksanaan beliau saat mereka menasihati anaknya dan keluarganya, ya, itu tergambar jelas, ya, di dalam surat Luqman ayat 12-19 yang berbunyi, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur pada Allah maka sebenarnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, gitu. Barang siapa bersyukur kepada Allah, dia sebenarnya bersyukur kepada dirinya sendiri. Subhanallah, itu rahmatnya Allah yang tiada dua, gitu. Dan barang siapa yang tidak bersyukur atau kufur, sesungguhnya Allah maha kaya lagi, maha terpuji, itu. Dan beberapa nasihat yang tertuang lagi di dalam Al-Quran agar anaknya berbakti pada orang tua, sadar bahwa manusia berada dalam pengawasan Allah setiap saat dimanapun berada, selalu berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran, sabar dan menghadapi cobaan dan ujian larangan untuk tidak menyombongkan dirinya sendiri, yaitu rahmat Allah untuk selalu mensyukuri nikmat beliau di saat kita lapang maupun sempit. Ini memang sulit juga kita
bisa memahami, atau kadang kalau saat kita posisi di bawah ya belum tentu kita akan bisa saling mensyukuri, tapi perlu belajar dan belajar untuk selalu berdoa, bisa mensyukuri ya dari nikmat-nikmat Allah ini, baik itu dalam kondisi saat lapang maupun sempit kayak gitu ya. Subhanallah, teladan di antara teladan beliau yang luar biasa, selalu menasihati pada anaknya ya, untuk selalu bersyukur ya, selalu mengingat atas nikmat-nikmat Allah itu yang luar biasa tentunya ya, buat saya pribadi dan mungkin teman-teman dimanapun Anda berada ya. Di saat kita sedang sulit, tentunya cobaan hidup tentunya macam-macam ya tingkatannya terhadap kita, terhadap keluarga. Ini yang kadang membuat suatu ya kendala, membuat suatu pemikiran-pemikiran yang mungkin kadang Allah ini gak adil, Allah ini apakah gak suka pada kita ya. Ini yang sulit saya pun dan tahapan belajar untuk ya saat kita diberikan ujian, baik itu lapang maupun sempit, untuk selalu berserah diri pada Allah gitu. Mari kita sama-sama belajar ya. Dan teman-teman, menurut riwayat beliau Luqman Hakim hidup selama 1000 tahun lamanya ya. Suatu ketika Luqman berdoa kepada Allah agar dikaruniai umur panjang yang kemudian dikabulkan. Di dalam riwayat bahwa Luqman dianugerahi umur panjang yang setara dengan umur 7 burung elang. Burung elang termasuk salah satu jenis yang hewan berumur panjang hingga puluhan tahun. Apabila dihitung umurnya, diambil dari semua burung elang tersebut, agaknya umur Luqman mencapai sekitar 560 tahun. Referensi dari Husna Aura 2012 ketika merasa adil. Itu yang luar biasa yang patut kita teladani dari sosok beliau Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan di dalam surat Al-Qur'an. Subhanallah, ini luar biasa nih. Ada suatu keluarga tidak dibaca beribu-ribu umat yang ada di dunia ini itu luar biasa menurut saya, dibaca, dikaji ya nasihat-nasihat beliau yang berbobot dan luar biasa ini, yang insya Allah nanti akan mengubah, menurut saya mengubah ya, suatu inspirasi sekali. Karena kadang kalau di dalam keluarga saja, kalau anak kita sudah dewasa itu kadang kita sungkan untuk mengajak mereka bicara ya, apalagi memberikan suatu nasihat nih. Mungkin kalau setelah sholat 5 waktu kita bisa, setelah berdoa kita bisa berkumpul memberikan suatu nasihat atau sharing keluarga, itu luar biasa. Perlu pembiasaan di dalam keluarga kita masing-masing ya. Kadang-kadang kita karena kesibukan keseharian, kerjaan, entah itu kesibukan bisnis dan sebagainya, kita agak ya waktu di dalam keluarga itu agak terkurangi ya. Itu yang coba saya mulai untuk belajar, untuk berikan waktu terhadap anak-anak dan keluarga, itu yang luar biasa. Oke, itu teman-teman mungkin awal kisah yang bisa saya sampaikan. Insya Allah ini belajar, nanti ada beberapa kisah yang akan saya sampaikan, akan saya bagikan ya, atau mungkin dari teman-teman ada kisah yang perlu saya bacakan juga bisa, nanti bisa berkirim di kolom komentarnya. Saya akhiri, terima kasih atas telah melihat video kami. Mungkin dengan
bisa berkembang dan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.